Al-Hajju Arafah, haji adalah Arafah. Maka tentu ini juga kalau untuk punya kekuatan fisik, kalau saya sehat kok, jangan dikira. Karena di tanah suci ini ada banyak hal yang menurut logika tidak bisa dilogikakan. Sekali lagi, ada hal yang menurut logika tidak bisa dilogikakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan kuliah zuhur di Masjid Hotel Makkatul Mukarramah bersama Jamaah Haji Indonesia 2026. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menikmati dan menyaksikan. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadha mafa'ad. Yang saya hormati Duyufur Rahman, para tamu Allah yang tergabung di kloter 7, 8, 29 dan 32 Embarkasi Surabaya yang ada di Hotel Lu'lu'at ini. Alhamdulillah, sambil kita menunggu adzan sholat zuhur, ada waktu 17 menit untuk watawassaw bis-sabri, berwasiat dengan kesabaran, didahului dengan watawassaw bil haqqi, memberikan nasihat dengan kebenaran. Ketika kebenaran sudah diterima, maka yang kedua adalah watawassaw bis-sabri, untuk saling berwasiat dalam kesabaran. Maka tentu ibadah kita ini adalah ibadah yang membutuhkan kesabaran. Kenapa? Terkadang kita dalam rangka melaksanakan ibadah ini dengan menggunakan bahasa seolah-olah. Maka tentu benar jika Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, sekali lagi, jika Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia membuat surat edaran sebelum puncak Ar-Musna. Puncak Ar-Musna itu adalah puncaknya haji, wukuf di Arafah, dilanjutkan mabit di Musdalifah, mabit di Mina, kemudian lontar jumroh. Sebelum puncak Ar-Musna ini selesai, maka seluruh jamaah haji Indonesia diperintahkan untuk menahan diri dengan melakukan ibadah yang seolah-olah. Apa ibadah yang seolah-olah itu? Belum puncak Ar-Musna, kita dengan menggunakan wis mumpung nang kene, ayo umroh sunah. Wis mumpung nang kene, ayo cukup mikot. Padahal puncak belum. Jadi ketika 9 Arafah, kita ini adalah semua adalah menunggu hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu Al-Hajju Arafah. Maka tentu ibadah yang seolah-olah ini harus kita tahan diri, bukan dengan menggunakan aji mumpung. Maka tentu menjaga kebugaran itu penting. Apalagi cuaca di Mekah ini disebutkan perwakilan dari WHO kemarin, dari Kementerian Kesehatan Saudi yang mewakili WHO,
WHO itu adalah Badan Kesehatan Dunia yang ada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk menyampaikan apa kemarin? Membawa payung. Pertanyaannya kenapa bawa payung? Supaya sinar matahari ini tidak langsung mengenai kita. Karena tahun-tahun sebelumnya banyak orang tiba-tiba meninggal karena head stroke. Head stroke itu adalah sengatan sinar matahari yang diterima oleh tubuh dan tubuh ini tidak siap menerimanya. Ada yang kena jantung mendadak karena apa? Kekurangan minum yang kemudian ditambah dengan sinar ini. Inilah yang kemudian perlu kita hindarkan sebelum hujan musnah. Maka sebelum 9 Arafah jangan buang waktu kita untuk mencari yang sunnah, yang kemudian kita mengabaikan tujuan utama kita adalah berangkat haji. Dan puncak haji adalah Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Maka tentu ini juga kalau untuk punya kekuatan fisik, saya sehat kok. Jangan dikira, karena di tanah suci ini ada banyak hal yang menurut logika tidak bisa dilogikakan. Sekali lagi, ada hal yang menurut logika tidak bisa dilogikakan. Apa yang ada di tanah suci ini, frekuensi ruang doa itu sangat ibarat HP, sinyal frekuensi doa itu sangat kuat, sehingga jangankan difikir aja itu banyak yang terjadi, terutama ketika berpikir dengan pikiran yang agak sombong. Nah, maka tentu sambil kita menunggu dengan ini, kalau untuk punya kekuatan, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, niat birrul walidain, tapi tetap diukur dengan kekuatan. Misalkan sebelum jam 9 berkeinginan untuk ngambil mikot, kira-kira ukur kuat enggak kira-kira? Ada dampak enggak kira-kira? Tapi juga kalau ada keinginan, jangan ajak-ajak yang lain. Karena yang lain itu juga belum tentu punya kekuatan yang sama dengan kekuatan kita. Maka sambil menunggu itu ada ibadah-ibadah pengganti yang lain. Apa ibadah-ibadah pengganti yang lain? Misalkan panjenengan sholat subuh di sini, sekali lagi, panjenengan sholat subuh di sini, ini adalah masjid yang ada di Hotel Lu'lu'at. Hotel Lu'lu'at ini adalah hotel yang ada di kawasan Mekah. Tanah Mekah ini adalah merupakan perluasan dari Masjidil Haram. Sekali lagi, tanah Mekah ini adalah perluasan dari Masjidil Haram. Makanya jika panjenengan sholat di Masjid Lu'lu'at ini, karena ini adalah masjid di tanah haram, maka pahalanya sama dengan sholat di Masjidil Haram. Walaupun imamnya bukan imam Masjidil Haram. Misalkan Ustaz siapa namanya? Ustaz Edi yang jadi imam. Misalkan Ustaz Edi yang jadi imam, pahalanya sama 100 ribu. Cuma bedanya kalau di Masjidil Haram bisa langsung melihat Ka'bah, itu pun bagi yang bisa langsung masuk. Karena yang bisa masuk langsung ke pelataran adalah mereka yang pakai baju ihram. Panjenengan yang pakai baju begini udah jalan dari sini bis lewat nomor 7, kemudian ke Sif Amir, dari Sif Amir udah mepet-mepet, paling banter sholatnya ada di halaman yang dibeberi karpet itu, di bawah terik matahari lagi. Maka tentu tetap juga tidak bisa lihat Ka'bah. Maka tentu ini juga kita bisa berhitung. Jika 5 waktu berarti Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, ya tempo sekali lah dari menggunakan waktu-waktu yang tidak sebegitu ekstrim. Misalkan karena waktu ekstrim
matahari yang dijelaskan dari Kementerian Kesehatan kemarin adalah dari jam 10 sampai asar. Jam 10 sampai asar. Berarti waktu yang ekstrim ini, waktu zuhur, waktu asar, gunakanlah kesempatan untuk sholat di masjid ini. Toh ganjarannya juga sama-sama 100.000. Nah, ketika sudah masuk maghrib, maka habis asar lah naik di sholawat. Kalau habis asar berarti mau sholat apa? Mau sholat maghrib. Dari maghrib ke isya, wah nanggung, tunggu sebentar, urusan makan. Kemudian pesan sama ketuaku, Pak, untuk makanan saya jikalau pintunya tertutup, taruh di depan aja. Tapi jangan dimasukkan kresek. Apalagi kresek hitam. Kalau dimasukkan kresek, apalagi kresek hitam, dikira sampah. Karena kemarin ada kejadian kain ihram ditaruh di kresek warna hitam, dikira sampah, masuk sampah. Siapa yang kehilangan kain ihram kemarin? Kain ihram dimasukkan kresek hitam di dekat sampah, dikira. Akhirnya pemilik kain ihramnya mencari kain ihram saya di mana. Ternyata akhirnya ketemu di sampah. Kalau untuk cleaning service memasukkan itu di tempat sampah, jangan disalahkan. Nah, ambillah itu waktu maghrib, isya. Kalau maghrib isya berarti nyambung isya. Tapi pesan saya, ketika panjenengan sholat isya, jangan langsung pulang. Karena ada dua waktu yang merupakan lautan manusia. Sekali lagi, ada dua waktu yang merupakan lautan manusia. Itu adalah waktu subuh dan waktu isya. Sekali lagi, waktu subuh dan waktu isya. Begitu panjenengan lancing, apa niku? Mari salam, ngadeg, melayu pelencing. Orang Tuban nyebut sholat ojo lancing, mari salam, ngadeg, melayu pelencing. Lek panjenengan lancing, mari salam, melayu, melaku pelencing, maka panjenengan posisi itu jenengan akan terseret dalam pusaran lautan manusia. Kalau terseret dalam pusaran lautan manusia, panjenengan yang sepuh usianya 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, sementara panjenengan tidak ada teman, hanya berdua sesama sepuhnya, panjenengan akan kebingungan di mana ini, di mana ini. Ketika panjenengan kebingungan di mana ini, maka begitu jenengan bereset sedikit aja, terminal yang jenengan tuju sudah berubah. Karena tadi malam saya dapat laporan dari jamaah saya kloter 29 berangkat dari asar, jam 10 belum kembali, keluarganya bingung. Nah, waktu laporan saya tidur, saya tidak buka WhatsApp. Begitu tak buka, habis subuh, saya baru habis subuh, alhamdulillah sudah ketemu Pak Kloter, Inilah yang kemudian caranya gimana? Begitu habis sholat isya, jenengan wiritan dhisik, astagfirullahaladzim sampai la ilaha illallah, mantun wiritan, jenengan tambah sholat isya ba'diyah dulu. Janji Rasulullah, siapa yang menjaga sholat ba'diyah isya 4 rakaat, man hafadhah, itu jaga loh ya. Siapa yang menjaga sholat isya ba'diyah isya 4 rakaat, janji Rasulullah, jikalau itu istiqomah, maka orang-orang yang istiqomah ba'diyah isya 4 rakaat itu disetarakan dengan sholat
tahajud 4 rakaat disetarakan pula dengan sholat dia mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan 4 rakaat itu. Nah, baru setelah itu panjenengan baru pulang. Tapi ingat, panjenengan ketika pulang harus diingat-ingat betul, nggih. Sinten sing dereng nate ke Masjidil Haram sendiri? Sendiri. Nah, ini kalau bisa ke sana jangan sendirian, nggih. Ada temannya. Jenengan naik bis sholawat nomor 7, mangke panjenengan akan diturunkan di Terminal Shift Amir. Panjenengan langsung menuju ke Masjidil Haram. Jenengan titeni satu-satunya toilet yang ada di Masjidil Haram adalah WC nomor 9. WC nomor? Jenengan ditanya WC shop nomor 9 itu mana? Begitu aja tengerane WC nomor 9. Pun dugi WC nomor 9 jenengan boten Sumatera terminal, jenengan tanglet mawon Terminal Shift Amir panggenane bis nomor 7 niku pundi. Sepindah malih sampun dugi WC nomor 9 jenengan tanglet terminal panggenane bis nomor 7 niku pundi. Ngoten nggih? Baru itu jenengan naik di terminal A B C D pintu 14, gate 14, jangan melebet mawon, jangan enten pintu sing paling ujung niku lawangi badhe mlebet teng bis nomor 7. Pun mundut bis liyane nomor 7. Sak sampune panjenengan mlebu bis nomor 7, jenengan ngomong turun di hotel nomor 122. Hotel nomor 122. Timut-timut, hotel nomor 122 niku hotel Lu'lu'at Matof. Mugi-mugi sedaya pinaringan sehat. Bismillah. Bismillah. Allahumma sehat. Bismillah. Allahumma lancar. Bismillah. Allahumma kuat. Bismillah. Allahumma mabrur. Kesimpulannya, jaga kesehatan, jaga diri untuk tetap sehat hingga nanti puncak Ar-Musna, yaitu melaksanakan wukuf di Arafah. Sing loro muga-muga sehat, sing sehat tambah kuat bergas, lan sedaya jamaah haji Indonesia dari kloter manapun, kita semua adalah jamaah haji Indonesia. Jamaah haji Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.